Okay, boys, here we go. Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di Celengan Film. Apa kabar nih kalian? Ya semoga selalu sehat dan bahagia ya. Oke, di kesempatan kali ini Mimin akan menceritakan alur film yang berjudul Reborn yang dirilis pada tahun 2018. Alur film ini menceritakan Lee Hao-ming, si hacker wibu ke Poland yang hobi bermain game virtual, malah terjerumus dalam aksi kriminal nyata bersama Fei Xiao dan Su Yi. Daripada kelamaan, yuk mari kita menonton. Di awal film kita melihat seorang cowok cupu sedang bermain game VR. Cowok itu bernama Lee Hao-ming, yang mana adalah seorang jomblo akut dan gamer pengangguran. Meski kerjaannya hanya bermain game dan sesekali membantu orang-orang menangkap wajah penjahat lewat CCTV jalan, tapi ia tetap menikmati kehidupannya tanpa merasa bosan. Berbeda dengan Lee Hao-ming, seorang hacker ganteng bernama Fei Xiao memilih tawaran menggiurkan untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya lewat kemampuan hackernya. Terlihat di sebuah pusat kasino, bos dari perusahaan itu sedang menghubungi para penjudi virtual untuk menaikkan pajak. You won't mind my increasing the commission fee by 10%. Tapi kemudian suasana berubah mencekam saat kedatangan Fei bersama partnernya yang jago bertarung, yaitu Su Yi. Tanpa ragu-ragu Su Yi menyerang para penjaga di sana. Sedangkan Fei dengan tenang mulai meretas sistem yang berakhir dengan pencucian uang dari bisnis kasino itu. Sehingga orang-orang yang terhubung dalam kasino online pun kehilangan uangnya. Get away from me! Setelah berhasil meretas bisnis kasino, Fei dan Su Yi pergi ke Malaysia untuk menemui bos mereka, yaitu Takeshi Mori. Pria asal Jepang itu adalah pebisnis besar di Asia, namun mempunyai kegemaran melukis topeng seperti yang terlihat saat ini. Di pertemuan itu, Fei pun mengabarkan sudah berhasil menuntaskan misinya. Tapi alih-alih bisa menikmati waktu bersantai, Mori malah memberinya tugas berat untuk meretas sistem Oasis, sebuah program terkenal di Malaysia yang mempunyai keamanan nomor 1. Hal ini tentu dirasa berat oleh Fei, sehingga ia membutuhkan seseorang lagi untuk membantunya menyelesaikan misi ini. Meski awalnya ingin menolak, tapi pekerjaan semacam ini susah untuk dilewatkan, apalagi karena bayarannya yang besar, sebesar TT Tsunade. Setelah bertemu Mori, Fei dan Su Yi yang ternyata berpacaran tetap ingin menikmati malam bersama di Malaysia. Mereka pun makan di restoran mewah. Tapi Fei tidak bisa menikmati makanannya begitu saja, karena terus kepikiran orang yang tepat untuk diajak bekerja sama. Kemudian Fei teringat beberapa tahun lalu saat ia mengikuti kontes hacker dunia dengan nama samaran Zebra. Meskipun Zebra sangat hebat, tapi ia berhasil dikalahkan oleh pesaing yang tidak disangka-sangka bernama Kapten Pirate. Kembali pada saat ini, Fei menemukan siapa orang yang pantas untuk diajak bekerja sama, yaitu Kapten Pirate yang mana adalah lawannya di kompetisi saat itu. Lalu kita beralih ke Shanghai, di mana terlihat Lee Hao-ming, si cowok cupu, sedang berbelanja ke minimarket, tapi ia melihat keberadaan cewek imut yang seperti terus mendekatinya. Bukannya merasa curiga, Lee Hao-ming justru merasa gugup karena seumur-umur belum pernah dekat dengan cewek. Ia pun menunggu sampai cewek itu pergi ke kasir dan mengantri di belakangnya. Saat itu si cewek imut tidak bisa membayar karena tidak membawa uang cash, sedangkan mobile bankingnya tidak bisa digunakan. Lee Hao-ming pun berbaik hati untuk membayarkan belanjaan si cewek lebih dulu, bahkan menawarkan bantuan untuk mengecek kesalahan di rekeningnya yang ternyata dihack oleh seseorang. Melihat Lee Hao-ming yang santai, cewek itu menempelkan alat sadap di tas Lee Hao-ming. Ternyata si cewek adalah Su Yi yang berpura-pura mendekati hacker handal Kapten Pirate yang identitas aslinya adalah Lee Hao-ming. Malam harinya, Su Yi dengan pakaian seksi membahana dengan langkah menggoda mendekati Fei yang fokus menonton pemberitaan tentang program Oasis. Tidak hanya itu saja, ia juga terlihat memeriksa penyadap yang ditempelkan di tas Lee Hao-ming yang menampilkan Lee Hao-ming wibu dan jomblo akut yang sedang kepedean setelah didekati cewek.
Karena tidak suka dicueki oleh pacarnya, Suyi pun mengambil inisiatif untuk menggoda Fei, tapi kemudian Fei malah memberinya cincin yang membuatnya sempat tersipu sebelum akhirnya Fei mengatakan cincin itu bisa membantu mereka dalam misi. Suyi yang merasa kesal terlihat seolah-olah membuang cincin itu ke kolam renang yang sebenarnya masih dipegangnya. Dan Fei pun yang panik langsung mencebur untuk mengambil cincin itu, lalu kesal saat menyadari ia ditipu oleh Suyi dan mereka malah berujung mantap-mantap. Keesokan harinya, Lee Hao-ming tampak sedang mengunjungi acara cosplay Jepangan. Ada Naruto, Sasuke, Luffy, Zoro, dan juga Rias Greymore. Tapi kemudian ia dicegat oleh satu maskot berkostum yang membawanya ke toilet. Maskot itu rupanya adalah seorang polisi Shanghai bernama Cho yang mengetahui identitas Lee Hao-ming di dunia maya, yang mana adalah seorang hacker handal. Ia mengajak Lee Hao-ming untuk bergabung dengan kepolisian menangkap penjahat dari dunia hacker yang ternyata adalah Zebra. Awalnya Lee Hao-ming tidak mengingat siapa itu Zebra, sampai akhirnya teringat saat kontes hack dunia. Ada yang membuatnya kewalahan dan susah dikalahkan, dan orang itu adalah Zebra. Pak Cho pun memberitahu mengapa mereka mengincar Zebra yang sudah melakukan banyak aksi-aksi kejahatan dan meminta bantuan Lee Hao-ming untuk berpura-pura menjadi partner Zebra atau Fei. Pak Cho juga mengatakan jika saat ini Zebra pasti mengincar Lee Hao-ming untuk membantunya di misi selanjutnya. Sepulang dari acara cosplay, Lee Hao-ming mulai memeriksa kamarnya dan menyadari ada kamera tersembunyi di sana. Tapi ia sudah terlambat karena Fei berhasil meretas keamanan laptop dan komputernya sehingga ia dalam bahaya. Karena hal ini, Lee Hao-ming setuju bergabung dengan kepolisian dan mulai melakukan persiapan termasuk tes fisik dan pemindaian fungsi otak. Ia terlihat giat untuk meningkatkan kondisi tubuhnya yang selama ini hanya dipakai duduk main game saja. Sesekali Lee Hao-ming mengecek HP-nya untuk melihat balasan si cewek imut, tapi belum kunjung dibalas. Padahal ia sudah berharap lebih. Hal ini membuat Lee Hao-ming merasa sedih. Karena bukannya bermain game virtual, ia malah terjebak dengan polisi dan terkena PHP dari si cewek sampai-sampai masih mengira jika HP-nya rusak, makanya belum bisa membalas Lee Hao-ming. Duh, sungguh ngenesnya nasib jomblo satu ini. Esok harinya saat Lee Hao-ming sedang berolahraga, Pak Cho memberitahu identitas orang-orang yang harus ia hadapi. Termasuk Suyi yang identitasnya tidak jelas dan merupakan imigran gelap, lalu malah berakhir menjadi pasangan dari Fei. Setelah melewati persiapan fisik, Lee Hao-ming melakukan tes otak dan ia terlempar pada kondisi saat akhirnya cewek imut itu mengajaknya untuk bertemu di sebuah hotel. Ia pun mendatangi hotel itu dan menemukan si cewek sudah berada di sana bersama Zebra alias Fei. Di sana Lee Hao-ming langsung disodori laptop dan diperintahkan untuk meretas program dalam waktu kurang dari 1 menit. Bahkan Suyi tidak segan-segan untuk menodongkan pistol di kepala Lee Hao-ming yang sekarang buru-buru melakukan perintah itu. Tapi untungnya saja Lee Hao-ming berhasil dan mereka pun bekerja sama. Setelah itu, mereka pun meretas Paipi yang mempunyai pencegah hacker terbaik. Melihat sistem keamanan bisa diretas melalui pemindaian sidik jari dan wajah, mereka mulai membuat rencana. Suyi yang menyamar menjadi penjual kue melancarkan misinya dengan memberikan kue yang sebenarnya terdapat kamera tersembunyi. Dari sana, mereka berhasil mendapatkan sidik jari dan kamera itu berhasil mendeteksi wajah. Dengan mudah, Lee Hao-ming sukses meretas keamanan yang membuat tim tampak panik. Setelah berhasil meretas, Fei meminta uang tebusan dari Paipi jika ingin pulih kembali. Dan malamnya mereka bertiga merayakan kesuksesan misi dengan minum Amer bersama, ya kan? Tapi tiba-tiba saja Fei berubah sikap dan menembak Lee Hao-ming. Hal ini membuat Lee Hao-ming merasa sangat terkejut dan terbangun dari pengujian kinerja otaknya. Ternyata itu semua adalah pengujian mimpi yang merupakan bagian dari program kejiwaan. Setelah semua proses selesai, Pak Cho menyerahkan satu alat yang sudah dimodifikasi ke Bluetooth portable untuk berkomunikasi antara keduanya. Meski sudah menjalani serangkaian persiapan, tapi jiwa pengecut Lee Hao-ming masih ragu-ragu untuk menjalankan misi ini. Saat ia merasa ragu di kamarnya, tiba-tiba saja Suyi menyelinap masuk dan memukul kepalanya sampai pingsan. Dan Lee Hao-ming pun terbangun saat ia sudah berada di mobil dalam perjalanan ke Malaysia.
Ia masih tidak mengerti apa-apa, tapi meski pada akhirnya menurut pada Fei dan Suyi yang baru pertama ia temui. Terlihat Li Haoming harus memodifikasi penampilannya mirip dengan identitas yang diberikan oleh Fei. Ia juga dipaksa untuk menyerahkan HP-nya begitu saja. Lalu sesampainya di Malaysia, Li Haoming antusias saat melihat komik One Piece edisi terbaru. Mana nih OP lovers, ngumpul dong. Kemudian ia pun bergegas masuk ke toko, padahal sebenarnya ia sedang mencuri kesempatan untuk menghubungi kepolisian Shanghai untuk mengabari keberadaannya. Tidak kehabisan akal Li Haoming mencuri HP anak-anak. Setelah dari toko buku tadi, Li Haoming bersama dua partner barunya masuk ruangan usang yang akan dijadikan markas mereka. Ruangan itu dilengkapi CCTV yang menyala 24 jam. Lalu malamnya, tim hacker ini mengunjungi Mori yang mana adalah bos mereka. Di sana, Fei memperkenalkan Li Haoming sebagai partner barunya. Karena merasa gugup, Li Haoming pun berbuat ceroboh seperti mengotori pakaian Mori dengan minuman. Tapi Mori tidak marah dan malah bersikap ramah. Kejadian ini tak lupa disampaikan Li Haoming pada Pak Chow jika ia mulai dekat dengan bos besar misi ini. Hari pun berganti, tim hacker mulai merencanakan misi yang dipimpin oleh Fei. Mereka berencana meretas program dengan virus worm sebelum konferensi pers dimulai. Perencanaan ini harus direncanakan secara matang, bahkan Fei menganalisa semua ruangan dalam kantor Oasis dengan model miniatur. Misi pun dimulai dengan melihat aktivitas kantor seperti saat Pak Shinji yang mana CEO Oasis mengundang ahli komputer untuk mengecek keamanan programnya, lalu email pribadi berisi penerimaan undangan itu ditujukan pada kepala satpam. Akan tetapi surat itu juga dilengkapi tanda tangan dan sidik jari Shinji yang tidak bisa dipalsukan karena bisa terdeteksi oleh keamanan. Dengan perencanaan yang siap, mereka berbagi tugas untuk merusak jaringan komunikasi. Saat Fei dan Suyi menyamar sebagai salah satu tamu undangan, Li Haoming bertugas menyelinap untuk merusak mesin sampai akhirnya Fei dan Suyi bisa masuk tanpa deteksi surat undangan. Fei berkomunikasi menggunakan walkie-talkie dengan Li Haoming yang bertugas memasukkan kode yang diterima di ruang pemrograman. Mereka pun berbagi kode untuk membuka sistem program Oasis yang kemudian dikoding manual oleh Fei dengan memasukkan virus worm tersebut. Lalu tibalah konferensi pers saat Pak Shinji tampil memperkenalkan Oasis sebagai program terdepan dengan keamanan terpercaya yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti navigasi, transportasi, sampai sistem komunikasi. Tapi tiba-tiba saja mereka baru menyadari jika sistem mereka diretas dan kehilangan semua datanya. Begitu mengetahui hal ini, Pak Shinji langsung memarahi dua pegawainya karena tidak sigap dalam mengamankan Oasis dan menyuruh mereka buru-buru memperbaiki. Lalu di tengah rasa frustasi yang melanda Shinji, Fei datang dan memberitahu jika sistem Oasis sudah terinfeksi virus sehingga ia meminta Shinji untuk menjual Oasis saja pada bosnya, yang mana adalah Mori. Ia pun menekan Shinji untuk mengambil tawaran itu dan mengatakan di atas panggung jika Oasis kini bekerja sama atau dalam tahap alih proyek bersama Mori. Karena merasa terdesak, Shinji pun kembali naik ke atas panggung dan mengumumkan jika Oasis kini diambil alih oleh pengusaha IT terkenal di Asia yang bernama Takeshi Mori. Dan Mori muncul ke atas panggung lalu bersalaman dengan Shinji yang sedang menahan rasa marahnya. Oasis will be more useful in my hands. Setelah keberhasilan misi penting ini, Mori menghadiri pesta perayaan atas bisnis barunya dan berpidato seakan-akan Oasis akan sangat berguna bagi masyarakat setelah dimilikinya. I believe this brings unbelievable benefits for the world, and I'm so proud to bring it to you. Tapi sebenarnya kelicikan Mori belum berhenti sampai di situ. Bahkan saat ini Mori meminta seorang sekretaris eksekutif untuk melakukan rencana licik lainnya dengan menawarinya imbalan emas batangan. Mori mengatakan sekretaris ini harus meyakinkan David Lee yang mana adalah Presiden Forum Ekonomi Eropa untuk membujuk para CEO ternama untuk mengadakan pertemuan dan pergi dengan pesawat pribadi. Lalu ia akan membajak pesawat mereka. Sekretaris itu tampak tidak berdaya untuk menolak perintah Mori. Sementara itu, Li Haoming tetap mengabari kepolisian Shanghai meskipun secara diam-diam tanpa sepengetahuan Fei dan Suyi.
Tapi tiba-tiba saja Suyi datang dan menyuruhnya untuk keluar yang ternyata sudah ada Fei yang akan merayakan kesuksesan dan ulang tahun Lee Haoming. Tidak hanya itu saja, Fei bahkan membelikan Lee Haoming komik One Piece edisi terbatas sebagai hadiah ulang tahunnya. Karena merasa begitu gembira, akhirnya Lee Haoming mengajak mereka bertiga berfoto bersama. Akan tetapi, kebahagiaan itu terganggu saat ada berita tentang kematian Park Shin-ji yang mendadak setelah mengumumkan menjual Oasis pada Mori. Hal ini membuat Fei terdiam cukup lama memikirkan kematian mendadak itu. Kejanggalan ini juga disadari oleh Lee Haoming dan Fei menduga jika ini adalah permulaan masalah yang lebih besar sehingga menyuruh Lee Haoming untuk segera pergi sebelum mendapatkan bahaya dari Mori. Tapi mereka dikejutkan dengan kedatangan Mori yang tiba-tiba, lalu menyuruh mereka untuk mencuri privasi para pengguna Oasis dalam waktu 12 jam karena itu masih merupakan bagian dari misi mereka. Tentu saja ide licik ini ditolak oleh Fei dan Lee Haoming, tapi mereka malah dibuat semakin marah saat mengetahui orang-orang Mori menculik Suyi. Di sisi lain, para CEO terkenal yang diminta Mori sudah terbang dengan pesawat pribadi mereka. Dan Fei bersama Lee Haoming menyerahkan pemrograman sesuai keinginan Mori, juga meminta Suyi untuk dibebaskan. Tapi karena masih dalam proses, Mori tidak mau melepas Suyi begitu saja dan mereka malah terlibat dalam kekacauan melawan orang-orang Mori untuk menyelamatkan Suyi. Di sini akhirnya latihan fisik Lee Haoming digunakan karena ia harus fighting. Di saat Fei dan Suyi mulai dalam bahaya, Lee Haoming menepi untuk mencari jalan keluar melalui HP-nya. Mereka pun kabur dan melarikan diri dari kekacauan ini. Melihat Suyi yang terluka, Lee Haoming merasa cemas dan menyarankan Suyi ke dokter, tapi gadis itu tidak mau dan tetap menyetir. Sementara itu, proses pemrograman yang dipegang oleh Mori sudah selesai dan hal ini berdampak pada pengguna yang kini secara otomatis memperbarui sistem operasi. Lalu di dalam mobil, Fei kembali menyuruh Lee Haoming untuk pergi atau menemui Pak Chow yang membuat Lee Haoming sedikit kaget karena sebenarnya Fei ternyata sudah mengetahui ini. Ia juga menyuruh Suyi untuk meninggalkannya setelah semua masalah ini selesai. Di sana baru diketahui jika identitas Fei yang sebenarnya bukanlah sembarang hacker melainkan polisi Eropa untuk kasus cybercrime yang saat ini sedang menangani kasus Takeshi Mori. Setelah melapor pada atasannya dan meminta bantuan dari kepolisian Eropa, Fei akan kembali ke markas untuk mendapatkan sistem Oasis yang bersih tanpa virus untuk pembaruan sistem operasi. Tapi rupanya Suyi merasa sudah ditipu oleh Fei sehingga ia kesal dan mengusir kedua orang itu keluar dari mobil. Kembali pada Mori yang sekarang mengendalikan 4 CEO yang menaiki pesawat pribadi. Ia mengatur supaya CEO ini ditahan saat pesawat sudah mendarat. Hal ini membuat CEO tadi tidak bisa mengunjungi pertemuan dan ia mempunyai kesempatan untuk mengambil keuntungan. Sementara itu, Fei dan Lee Haoming kembali merusak jaringan untuk menyusup masuk ke kantor Oasis dan mulai memperbaiki program. Mereka berbagi tugas dengan Lee Haoming mencegah orang-orang berhasil mengupdate sistem operasi Oasis yang sudah dimasuki virus. Sedangkan Fei mencari tahu lokasi keberadaan Mori. Dengan kerjasama dua hacker andalan ini, mereka pun berhasil menuntaskan tugas itu. Fei segera memanggil agen lokal untuk mendatangi lokasi Mori. Akan tetapi, Mori cukup lihai dan membajak pesawat dengan menghapus rekaman penerbangan sampai jalur penerbangan. Rupanya, Mori mengendalikan unit kontrol yang asli sehingga susah untuk dideteksi. Dan gawatnya lagi, Lee Haoming dan Fei keburu ketahuan oleh orang-orang Mori sehingga mereka pun bergegas kabur lewat jendela dari gedung tinggi. Untungnya saja di saat yang dibutuhkan, Suyi muncul untuk membantu mereka meskipun ia masih cuek dan tidak mau bicara. Lee Haoming yang menyadari rencana Mori untuk menghadiri pertemuan dan mengembalikan keuntungan dari Forum Ekonomi Eropa akhirnya memutuskan untuk menuju ke sana. Tapi sepanjang perjalanan mereka dikejar oleh orang-orang Mori yang tidak segan menembak mobil.
Sampai terjadilah kejar-kejaran super heboh di jalanan. Namun karena kehebatan menyetir Suyi, mereka bisa lolos dan membuat orang Mori tidak bisa mengejar mereka. Setelah lolos dari kejaran, mobil Suyi bergegas mengejar Mori yang langsung ngebut dan membuat kekacauan di jalan. Beberapa saat kemudian, Mori keluar dengan pistolnya lalu menembak Suyi dan melarikan diri. Melihat Suyi yang terluka, Fei merasa sangat sedih dan menyesal. Tapi saat Suyi menutup matanya, ia tak bisa menahan kemarahannya dan bergegas mengejar Mori. Begitu juga Li Haoming yang ikut mengejar Mori. Pengejaran itu sampai membuat mereka menempel dan menggantung di kereta yang berjalan. Sedangkan Mori yang menguasai transportasi melajukan kereta secara cepat dan lambat sesuai keinginannya untuk membuat dua orang itu celaka. Tapi ia tidak bisa lolos dari kejaran dua pria yang dikuasai amarah itu. Sampai akhirnya Mori mengeluarkan pistol seperti yang sudah-sudah. Setelah menembak dan membuat dua pria itu terkapar, Mori yang merasa lemas dan kehilangan energinya akhirnya jatuh pingsan. Li Haoming dan Fei pun dengan tertatih mencoba mengambil HP Mori untuk menyelamatkan penerbangan CEO. Tapi akses ditolak karena menggunakan deteksi wajah. Tiba-tiba saja Li Haoming mempunyai ide untuk memasang topeng di wajah Mori. Dan cara ini berhasil membuka kunci HP Mori. Dan keberhasilan itu bisa memulihkan keadaan dari kontrol licik Mori. I found it. Lalu tidak lama kemudian, kepolisian dan tenaga kesehatan datang untuk membereskan kekacauan yang terjadi. Setelah kejadian itu, Takeshi Mori ditembak mati oleh polisi setelah melakukan pembajakan pesawat dan menjadi dalang di balik kesalahan teknis pada Oasis yang membuat kemacetan total serta kekacauan di sana. Sementara itu, Fei tampak berduka dengan meninggalnya Suyi meskipun seperti biasa Fei tetap memasang wajah datarnya. Li Haoming pun ikut berduka dan menaruh satu-satunya kenangan tersisa yaitu foto mereka bertiga saat ulang tahunnya di makam Suyi. Pak Camat makan tomat dan film pun tamat.